warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Hamidah Isnani, penyuluh pajak dari KPP Madya Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast terbaru kami dari Ngobras KPP Madya Tangerang. Di sini saya ditemani oleh Pak Suhardi. Halo Pak Suhardi. Halo juga Kak Ya, Hamidah. apa kabar Pak Suhardi hari ini? Alhamdulillah kabar baik Sobat Ngobras. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait PPN KMS. Nah, PPN KMS ini diatur melalui PMK nomor 61 tahun 2022. Nah, Pak Suhardi, mungkin bisa dijelaskan terkait PPN KMS ini. PPN KMS ini untuk apa sih Pak Suhardi? Hai Sobat Ngobras 415, jumpa dengan podcast kami KPP Madya Tangerang. Jadi pajak pertambahan nilai ke atas kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS dikenakan atas kegiatan membangun baik bangunan baru atau perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam lingkup kegiatan usahanya oleh orang pribadi atau badan yang hasil bangunannya bisa digunakan sendiri ataupun digunakan oleh pihak lain. Seperti itu Kak Hamidah. Oh baik. PPN KMS ini apakah sebuah aturan baru ya Pak Hardi? Jadi sebenarnya PPN KMS ini sudah ada sejak Undang-Undang PPN nih, Undang-Undang PPN tahun 2000 diluncurkan sesuai dengan pasal 16 ya, pasal 16 huruf C. Kemudian terakhir dirubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Sebagai amanat Undang-Undang harmonisasi itu keluarlah Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022. Untuk aturan turunannya ya. Iya betul. Jadi sebenarnya PPN KMS ini bukan barang baru ya. Mungkin kalau misalnya Sobat Ngobras sebelumnya sudah pernah melakukan pembangunan rumah atau bangunan lainnya, tapi belum pernah dengar PPN KMS ya. Nah di sini kita akan ngebahas lebih lanjut terkait PPN KMS. Betul. Kemudian apakah untuk setiap pembangunan itu dikenakan PPN KMS Pak? Oh jelas tidak itu. Oh, masa kita bangun nambah karpot, renovasi kamar mandi. Jadi mau bangun dapur gitu, belum tentu langsung kena PPN KMS ya? Iya, jadi ada beberapa kayak persyaratan atau kriteria yang atas kegiatan membangun itu dikenakan atau dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama, siapa dulu nih yang membangun? Harus orang pribadi atau badan usaha. Kemudian objek pengenaan PPN-nya, yaitu yang tadi saya sampaikan bangunan baru atau perluasan bangunan lama. Kemudian yang berikutnya adalah ini atas bangunan itu ada kriterianya lagi nih Kak Hamidah nih. Bisa dari konstruksi kayu, beton, baja atau batu bata. Kemudian bangunan itu akan digunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan ada persyaratan luas nih yang harus dipenuhi untuk dapat dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu paling sedikit 200 meter persegi. Baik, gitu Sobat Ngobras. Jadi ada luas minimalnya ya, nggak semua setiap kali ada pembangunan atau renovasi rumah atau kantor langsung dikenakan PPN KMS. Betul itu. Jadi tidak serta-merta bangun jangan-jangan nambah pagar depan itu perlu dinaikin ya. Tidak serta-merta kena PPN KMS. Baik, jadi kita lihat lagi kriteria pembangunannya. Nanti kembali ke PMK nomor 61 tahun 2022. Kemudian kalau misalnya kita mau membangun rumah atau gedung atau gudang, kemudian pekerjaannya dilakukan oleh jasa konstruksi Pak, apakah itu dikenakan PPN KMS juga? Jadi tadi kan dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi ya, yang bergerak di bidang jasa konstruksi berarti ya. Pengertian awal PPN KMS itu dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang di luar kegiatan usahanya. Kalau itu dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi yang kegiatannya bangun, berarti bukan PPN KMS nih yang pengenaannya. Seandainya perusahaan jasa konstruksi tersebut itu sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka akan dipungut
PPN oleh pengusaha jasa konstruksi itu melalui mekanisme faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan jasa konstruksi. Oh, ada tambahan nih Kak Amidah. Jadi atas kegiatan membangun sendiri tadi ternyata dibatasin juga nih dengan waktu. Jadi ada batas waktu. Pembatasan itu apabila pembangunan bisa dilakukan sekaligus atau dalam rentang waktu 2 tahun. Jadi kalau ternyata pembangunannya melewati 2 tahun, yang melewati 2 tahun itu dianggap sebagai bangunan baru lagi nih. Misalnya argonya dimulai dari nol lagi nih. Oh, baik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya membangun atau melakukan perluasan gedung nih dari Januari sampai Juni katakanlah 2020. Habis itu vakum 2 tahun. Itu tidak dianggap sebagai satu kesatuan pembangunan seperti itu ya, Pak? Mulai Januari, Juli 2020. Nah, sekarang udah 2022 ya. 2022 mau dimulai kembali berarti kan udah lewat 2 tahun ya. Sudah terpisah gitu sudah ya terpisah, untuk betul. kegiatannya. Oke, kemudian kalau untuk tarifnya, untuk PPN KMS itu tarifnya bagaimana perhitungannya, Pak? Tarif PPN yang berlaku saat ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya adalah 11%. Jadi bukan 10% lagi nih Sobat Ngobras nih. Tapi sekarang mulai April tahun 2022 tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku adalah 11%. Seperti itu tarifnya. Ikutin tarif PPN terbaru juga ya? Iya, betul. Kemudian apakah langsung dikenakan 11%, Pak? Oh, tidak. Jadi tidak serta-merta pengenaan PPN membangun sendiri itu dari biaya yang dikeluarkan kemudian dikali 11%, tapi dikalikan dulu besaran tertentu atas kegiatan membangun sendiri, PPN kegiatan membangun sendiri itu. Bisa kalau dirumus ini pajak pertambahan nilai PPN-nya yang dikenakan besaran tertentu itu 20% dikalikan tarif yang tadi 11% kali dasar pengenaan PPN-nya. Nah, dasar pengenaan PPN-nya itu adalah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun pada setiap masa pajaknya. Tidak termasuk harga tanah yang Sobat Ngobras keluarkan untuk membelinya. Seperti itu. Baik, jadi tarif efektifnya itu 20% dikali 11% tadi ya. Baik. Atau 2,2 jadi 2,2 ya, 2,2 ya. Kali biaya yang dikeluarkan setiap bulan. Ya. Oh baik, terutangnya jadi setiap bulan ya Pak. Ya, jadi terutang. Kita mengakumulasi dalam 1 bulan tersebut berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan seperti itu. Betul. Di luar nilai tanahnya. Iya, di luar nilai tanah. Kemudian kalau untuk saat penyetorannya Pak, tadi terutangnya kan berarti kita mengakumulasi dalam 1 bulan. Dalam kemudian 1 bulan. Disetorkannya kapan? Betul. Jadi apabila sudah memenuhi tadi kriteria tadi ya, berarti atas kegiatan membangun sendiri itu sudah menjadi objek PPN KMS. Terutangnya pada setiap bulan dikeluarkan biayanya, PPN-nya disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, tadi kan ada kriteria untuk luas minimal 200 Betul, meter ya Pak. Kemudian ada kriteria material yang digunakan. Ya. Kemudian apakah ada minimal berapa biaya yang dikeluarkan untuk PPN KMS ini? PPN tidak mengenal batasan minimal ya seperti PPH ya, mungkin PPH ada PKP atau mungkin norma. Jadi ada, ya? Sepanjang memenuhi kriteria yang tadi yang luas, bahan bangunannya apa, biaya yang dikeluarkan langsung dikenakan tadi 20% kali 11%. Baik. Kemudian kalau untuk penyetorannya tadi tanggal setornya sudah, untuk cara penyetorannya seperti apa Pak? Kawan pajak, sebagaimana kita ketahui kalau menyetor pajak bukan ke kantor pajak ya. Ini jadi harus kita diingatkan tidak menerima pembayaran di sini ya kawan Sobat Ngobras. Setor pajak atau membayar pajak itu ke bank perpersepsi atau kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah seperti itu. Jadi sebelum Sobat Ngobras ke bank persepsi harus bikin billing dulu nih, sebagai sarana untuk setoran pajaknya. Nah,
orang pajaknya bisa ke, ya contohnya ya bank apalah nih, kita nggak bisa boleh nyebut nama Oh nih, gitu, baik. Tidak uh, disebut merek ya Pak. bisa boleh, tidak Nah, boleh nih. jadi untuk penyetoran PPN KMS ini apakah hanya untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP Pak? Untuk PPN KMS sebenarnya bisa terutang sepanjang memenuhi kriteria yang tadi, luas, bahan bangunan, terus jangka waktunya, terutang kepada subjek pajak orang pribadi atau badan, atau orang pribadi yang sudah memiliki NPWP ataupun yang belum memiliki NPWP. Jadi bukan kewajiban harus punya NPWP nanti terutang PPN KMS gitu. Iya, tidak seperti itu. Oke, jadi bahkan yang belum NPWP bisa nih tetap ada kewajiban kalau misalnya memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, iya, ya betul, gitu ya Sobat Ngobras. Kemudian kalau untuk jadi kalau misalnya dia belum punya NPWP gimana cara penyetorannya Pak? Nah, cara penyetorannya Sobat Ngobras nih yang belum punya ber-NPWP untuk menyetor PPN KMS berarti harus bikin billing. NPWP-nya diisi 000, kemudian kode KPP di mana alamat bangunan tersebut. Contohnya kalau ini kita kan di Alam Sutra ya. Alam Sutra itu sebenarnya terbagi dua, ada KPP Serpong sama KPP Tangerang Timur ya. Betul. Nah, kalau seandainya masuk ke KPP Serpong berarti 000 kode KPP Serpong 411 ya, 411 000. Kemudian alamatnya cantumkan nih alamat di mana bangunannya tersebut berada. Dilakukan pembangunannya ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk wajib pajak yang sudah punya NPWP tapi dia melakukan pembangunannya di luar wilayah domisili KPP-nya, seperti itu gimana Pak? Oh iya, ini bisa terjadi sebenarnya kayak buat wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Mungkin kalau orang pribadi mungkin punya tanah banyak itu ya. Iya, jadi mungkin dia mau bikin toko seperti itu. Untuk usaha atau mungkin bikin ya rumah lah mungkin untuk masa pensiun di sana gitu, luasnya sampai di atas 200 meter persegi gitu kan. Iya, villa ya Pak. Oke, apabila contohnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Tangerang gitulah, orang pribadi ya. Kemudian mempunyai lahan atau luas tanah yang di daerah Bogor gitu ya. Puncak nih yang banyak bikin villa untuk pensiun nanti ya. Pensiun atau berlibur di akhir pekan. Nah, apabila sudah memiliki NPWP kemudian melakukan pembangunan di luar KPP terdaftarnya, itu tetap menggunakan NPWP 00, kemudian kode KPP-nya itu kode KPP di mana bangunan. Kalau Bogor ya silakan nanti dicari KPP di Bogornya, kemudian alamatnya tetap di sana. Jadi terutang di lokasi KPP ya. Lokasi. KPP lokasi. Jadi seperti itu. Kurang lebih sama kalau sama belum kayak punya belum punya NPWP. Cuman ada tambahan lagi nih Sobat Ngobras, kalau misalnya sudah punya NPWP tapi alamatnya di luar KPP domisili. Nanti di nama ketika membuat billing di nama penyetornya, nama wajib pajaknya ditambahin dengan nomor NPWP yang sudah terdaftar. Gitu. Nah, itu saat pengisian billing ini harus Sobat Ngobras perhatikan betul sesuai amanat Undang-Undang HPP dan PMK 61 karena PPN KMS ini sekarang bagi PKP yang melakukan kegiatan bangun sendiri itu dapat dikreditkan nih yang sudah dibayar bisa dikreditkan. Oh gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ketika pembayarannya kalau seperti itu ya Pak. Betul. Jadi karena untuk pengisian pengkreditan tadi sama untuk pelaporan SPT PPN kan kita sudah menggunakan e-faktur sekarang. Jadi memang harus diperhatikan tuh untuk tata cara pembayarannya biar tidak nggak di-reject ketika pengisian di e-fakturnya ya kawan pajak. Biar bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan. Nah, itu yang dikreditkan nanti yang jadi PPN concern untuk pada PKP. Di masa tersebut pasti akan berkurang kan? Iya, jadi pengurang pajak yang terutang ya Pak. Betul. Kemudian, begitu penjelasan sekilas terkait PPN KMS. Mungkin kalau misalnya Sobat Ngobras masih ada yang bingung, masih ada yang kurang paham, atau masih ada yang mau ditanyakan, ke Sobat Ngobras bisa menghubungi WhatsApp Helpdesk KPP Madya Tangerang atau
mungkin mau main-main ke helpdesk KPP Madya Tangerang untuk menanyakan lebih lanjut. Ya, contohnya ini nih. Tadi yang kan bisa dikreditan nih. Gimana itu cara ngisi di SPT PPN-nya gitu? Masih bingung, boleh ditanyakan nih. Boleh. Tapi mungkin Pak Ardi bisa menjelaskan sedikit lah cara gimana pengkreditan di e-fakturnya, Pak. Oke ya, jadi atas setoran PPN KMS itu kan berupa bukti penerimaan negara ya, dulu namanya SSP ya. Sekarang itu kan tidak ada lagi cetakan SSP dari ini. Jadi itu dilaporkan pada SPT masa PPN di formulir B2 atau pengkredit pajak dalam negeri. Kemudian Sobat Ngobras bisa memilih nih, harus mencontek nih, agak teknis masalahnya nih katanya. Jadi memilih di perekaman dokumen lain pada pajak masukan. Nah, pilihlah jenis transaksi adalah perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Jenis dokumennya itu dipilih normal atau 1. Kemudian detail transaksinya itu dipilih 5, besaran tertentu. Untuk kolom dokumen transaksi dipilih 1 dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Setelah itu kolom NPP diisi NPP yang tercantum pada bukti penerimaan negara tadi. Nah, kemudian isikan berapa sih jumlah pajak yang dibayar. Untuk nomor dokumen, Sobat Ngobras bisa mengisi dengan KMS, tagar atau pagar, NTPN yang diperoleh pada saat penyetoran ke Bank Persepsi. Tanggal dokumen diisi dengan tanggal penyetoran, masa pajak sesuai tanggal bayar ya, tanggal bayar. Kemudian DPP diisi DPP yang tadi waktu ngitung KMS ya, DPP, kemudian PPN-nya sesuai dengan yang sudah Sobat Ngobras setor ke bank, PPN BM-nya kosong gitu. Ya, baik. Jadi kembali lagi silakan diperhatikan untuk tata cara pengisian kode billing ketika nanti Sobat Ngobras untuk membuat kode billing untuk pembayaran PPN KMS ini agar bisa direkam atau bisa diupload di e-faktur dengan tata cara pengisian pajak masukan yang tadi dijelaskan oleh Pak Suhardi. Dan bisa dikreditkan. Iya. Itu, Sobat. Baik, Sobat Ngobras, demikian pembahasan kita terkait PPN KMS dan yang sudah dijelaskan secara mendetail sekali oleh Pak Suhardi. Nah, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang paham, kembali lagi silakan ditanyakan melalui helpdesk KPP Madya Tangerang. Oke, Pak Suhardi, apakah mungkin ada yang mau disampaikan kembali kepada Sobat Ngobras kita? Oke, baik Kak Hamidah, baik Sobat Ngobras 415. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa PPN KMS itu bukan pajak baru ya, bukan pajak baru yang timbul setelah Undang-Undang HPP dan PMK 61 diterbitkan, tetapi sudah ada pada aturan Undang-Undang PPN sebelumnya. Tarif PPN yang berlaku untuk saat ini adalah 11%. Jadi untuk menghitung PPN KMS menggunakan tarif 11%. Cara bayarnya silahkan membuat billing dulu, kemudian ke Bank Persepsi, dan jangan lupa bahwa bagi PKP, bagi wajib pajak yang sudah dikeluarkan sebagai PKP, pembayaran PPN KMS ini dapat dikreditkan melalui mekanisme dalam SPT masa PPN. Itu jadi, aja Kak Midah ya. Yang baru adalah bagian bisa dikreditkannya ya. Iya, Pak? betul ini. Jadi sebelumnya nggak bisa dikreditkan. Jadi hanya terutang gitu ya. Iya, terutang. Baik Sobat Pajak, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan materi yang berbeda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Ngobras. Terima kasih. Semoga sehat selalu.